itu luar biasa ya, itu betul-betul hidayah dari Allah gitu, karena kami nggak ada memaksakan gitu. Dan tadi kalau tahu kehidupan itu anak-anak itu mereka juga menghafalkan Bible, selalu membaca Bible gitu. Dan waktu proses saya sudah mualaf duluan tahun 2020, saya lepaskan mereka tetap baca Bible gitu, dengan tujuan tadi ya, maksudnya supaya mereka nanti masuk Islam itu bukan karena disuruh sama maminya, tapi memang karena menemukan ayat-ayat seperti tadi ya sudah disampaikan Ustadz Munsir Sitomorang gitu. Jadi Masya Allah ya, itu mungkin sedikit ya, karena ada perbedaannya nih, hari ini ada yang nemenin gitu. Awalnya saya masuk Islam karena saya tertarik gitu dengan manfaat gerakan sholat dari sisi medis, karena latar belakang saya tadi dokter gigi ya gitu. Sekarang berdinas di Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dulu awalnya saya itu tertarik dengan Islam tuh waktu masa pandemi. Jadi waktu kita mulai digerakkan pakai masker gitu, rajin cuci tangan gitu ya, terus nggak boleh berjabat tangan. Nah itu awal mulanya saya tertarik dengan Islam. Di situ saya cari-cari tahu apa sih manfaat wudhu, manfaatan gerakan sholat, tapi secara medis, bukan fadilahnya, keutamaannya itu bukan gitu. Nah dari situ Masya Allah ini antara lain yang saya temukan gitu ya, salah satunya tentang gerakan sholat ya. Terpesona dengan Islam itu ya ini, karena Islam tuh nggak terlepas dari ilmu pengetahuan gitu ya, sejalan gitu dengan ilmu pengetahuan. Ini juga yang saya share ke anak-anak saya, dia orang yang suka sains banget gitu ya, jadi masuknya itu kemarin ya dari sains gitu. Kenapa di Al-Quran itu sains ini, dia cerita sains ini, saya bilang itu ada di Al-Quran gitu, itu ada di Al-Quran gitu. Jadi itu awal-awalnya kenapa anak-anak juga pintu masuknya mereka dapat hidayah, justru tertarik karena oh Islam bisa inline, sejalan sama ilmu pengetahuan gitu ya. Nah ini antara lain banyak ya cendekiawan muslim gitu yang kita harus berbangga sebagai umat muslim, karena bapak kedokteran modern ya Ibnu Sina itu Islam. Kemudian juga bapak bedah, ilmu bedah ya, ilmu bedah itu dunia itu juga Islam ya. Nah Al-Zarawi ya, kalau terkenalnya Al-Zarawi. Nah kemudian selanjutnya ya ini untuk mematahkan sebenarnya kalau Islam kesannya kayak kolot, ketinggalan zaman gitu-gitu ya, padahal sebenarnya banyak hal yang justru dipelopori, diawali itu oleh justru Islam gitu. Nah ini kalau kita menunaikan sholat gitu ya, ada sekitar 7 postur ya, atau 7 gerakan gitu, 7-9 gerakan waktu kita melakukan 1 rakaat sholat. Nah kalau di total usia sampai rata-rata 50 tahun aja itu ada 1.700.000 ya gerakan gitu ya seumur hidup kita. Nah ini kenapa saya sampaikan, karena dulu saya kepo banget gitu ya. Kepo tuh apa? Pengen tahu banget gitu ya, kenapa sih subuh itu jam segitu, zuhur jam segitu, asar jam segitu, maghrib jam segitu gitu. Dan ternyata Masya Allah itu semua nanti ada bukunya juga itu yang saya baca, kenapa di jam segitu gitu. Nah kalau dihubungkan dengan sains nih, ada yang slide selanjutnya. Kalau dihubungkan dengan sains itu nyambung, karena di alam itu ada spektrum warna. Nah itu terkait sama organ tubuh kita ya. Slide selanjutnya, nah ini itu contohnya ya, nggak semua saya sampaikan. Misalnya kenapa sih kalau maghrib kan kita
rata-rata minggir ya, bapak-bapak pulang dari kantor belum sampai rumah minggir ke masjid gitu kan, sholat maghrib dulu gitu ya. Kalau maghrib anak-anak disuruh masuk udah maghrib gitu ya. Nah, banyak juga dibilang kalau maghrib kalau nggak minggir nanti banyak kecelakaan atau apa ya. Sebenarnya itu bukan mistis gitu ya, bukan kayak gitu, tapi justru itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan sains ada. Jadi di saat itu terjadi kayak ini tumpang tindih frekuensi ya di alam itu, makanya bisa mengganggu penglihatan kita. Nah jadinya makanya kenapa akhirnya pas maghrib gitu ya, kalau kita nggak minggir, nggak sholat, lanjutin perjalanan, bisa terjadi kecelakaan atau resikonya jadi lebih tinggi. Itu dari situ sebabnya gitu. Nah, kenapa bapak-bapak disuruh sholat subuhnya berjamaah ya di masjid gitu kan? Itu karena itu kadar ozon paling tinggi itu lagi subuh itu Pak, lagi jalan dari rumah ke masjid gitu. Kalau sekarang baru hits ya gitu, terapi ozon, udah dari lama sebenarnya ya. Rasulullah nyuruh kita sholat subuhnya bapak-bapak terutama di masjid itu supaya bapak-bapak dapat kadar ozon paling tinggi Pak, paling bagus di jam-jam segitu. Jadi kalau tahu keutamaannya sholat subuh berjamaah di masjid itu luar biasa, ada bonusnya lagi untuk kesehatan jasmani kita gitu ya. Nah, kenapa sholat duha itu dikasih keutamaan di sekitar jam 9, jam 10 gitu ya? Oke, ini. Ya, jadi itu karena ternyata di penelitiannya hormon stres paling tinggi Bu, namanya hormon kortisol, itu paling tinggi di jam-jam segitu gitu. Jadi ketika kita menunaikan sholat duha, insya Allah hormon stresnya itu menurun. Nggak cuman bapak-bapak yang stres jam 9-10 di kantor, di pekerjaan ya. Ibu-ibu emang nggak stres, ibu-ibu rumah tangga udah lagi mikir mau masak apa nanti siang ya gitu ya, atau apa gitu. Jadi itu sudah fisiologis tubuh kita di jam segitu hormon stres meningkat. Insya Allah kalau ibu menjaga sholat duhanya itu bisa menurunkan stres gitu ya.